Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan peserta kajian IZI 21 November 2020. Kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bisa bertolabul ilmi dan mari kita mulai acara kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzadini kulli kafabila syahida asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sahabat IZI yang Allah muliakan, kita kembali bertemu dalam kajian Sabtu IZI dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sama-sama bisa berkumpul dalam ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa agar hari ini ilmu yang kita dapatkan tentu berkah dan juga bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini menjadi sebuah tema yang menarik, membahas tentang fadilah menjaga ibadah sunnah. Dan sahabat IZI, hari ini tentunya kita juga berkumpul dengan luar biasa spesial dengan dua jamaah masjid dari Masjid Raya Palapa Baitus Salam, Masjid An-Nur Pedatang Pancoran, dan tentu sahabat IZI semuanya yang telah bergabung di acara kita ini. Alhamdulillah. Dan baik, sama-sama kita buka, awali pertemuan kita, kajian kita dengan lafaz ta'awuz, basmalah, dan salawat. Auzubillah minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, sahabat IZI yang Allah muliakan, tentu di acara awal ini, IZI ingin memberikan penayangan video singkat kami. Berkenan kembali kita melihat mengenai profil IZI yang ini ada kabar baiknya, insya Allah. Alhamdulillah di 10 November kemarin baru saja kita nyilat. Alhamdulillah ya. Dan ini semoga IZI makin bisa terus berkhidmat untuk umat, menjadi lembaga profesional dalam mengelola dana zakat infak sedekah umat. Dan ini tentunya luar biasa kami sampai hari ini berkat doa dari para muzaki semuanya, para sahabat IZI semuanya, dan tentunya juga doa dari mustahik semuanya. Baik, secara singkat, mari kita bisa menyaksikan tayangan singkat video profil IZI. Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia dilahirkan tepat pada Hari Pahlawan 10 November 2014 dengan visi menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan, serta misi sebagai berikut. Capaian dan penghargaan IZI antara lain meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2016 hingga 2019. Meraih predikat akreditasi A dengan nilai tertinggi secara nasional untuk monitoring dan evaluasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018. Mempunyai Dewan Pengawas Syariah dan Biro Kepatuhan Syariah untuk memastikan aspek kepatuhan syariah terhadap seluruh proses lembaga dan melaksanakan audit kepatuhan syariah secara berkala. Memperoleh sertifikat ISO 9001-2015 untuk seluruh aspek manajemen pengolahan zakat, infak, dan sedekah. Meraih predikat LAS terbaik seprovinsi Jawa Barat tahun 2018. Jajaran manajemen IZI terdiri atas Direktur Utama, Direktorat Edukasi dan Kemitraan Zakat, Direktorat Operasional,
serta Direktorat Pendayagunaan. Dilengkapi jajaran Dewan Pengawas Syariah serta Biro Kepatuhan Syariah. IZI selain memiliki kantor pusat di Jakarta, juga telah memiliki 16 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Untuk merealisasikan visi dan misinya, IZI menjalankan program-program dalam 5 payung besar. Easy to Success meliputi pemberdayaan zakat di bidang ekonomi, Easy to Smart meliputi pemberdayaan zakat di bidang pendidikan, Easy to Fit merupakan program zakat pada bidang kesehatan, Easy to Iman yakni program zakat pada bidang dakwah, serta Easy to Help merupakan program pendistribusian dana zakat secara langsung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak para mustahik. Dari kelima program IZI tersebut, kami memiliki program-program unggulan antara lain rumah singgah pasien, klinik cuci darah, lapak berkah, smart farm. Core value IZI dalam berkhidmat bagi umat diusung dengan tagline memudahkan, dimudahkan. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya, insya Allah. Oleh karenanya, IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah. Membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah. Merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat. IZI memudahkan, dimudahkan. Zakat is easy. Baik, alhamdulillah. Zakat is easy, memudahkan dan dimudahkan. Menjadi tagline IZI yang diambil dari sebuah hadis bahwasanya ketika kita memudahkan seseorang, insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Baik, sahabat IZI, dan sebelum kita mulai acara kita, alhamdulillah kembali kami menyapa bahwasanya hari ini tentu sebuah kebahagiaan dalam kajian Sabtu IZI 21 November hadir sahabat IZI semuanya, lalu juga secara khusus jamaah Masjid Raya Palapa Baitus Salam, Masjid An-Nur Perdata, dan juga jamaah Masjid Al-Makmur Limo Depok. Barakallah semuanya. Semua kabarnya sehat semuanya ya, Bapak Ibu sekalian. Dan baik, alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Sofwan Abbas LC.MA yang insya Allah akan memberikan kita ilmu, sharing materi kepada kita semuanya dengan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, di mana kemarin kita baru saja melewati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan memberikan contoh terbaik untuk kita, teladan terbaik untuk kita, hadir ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan tentunya ini ada sesuatu yang luar biasa bagaimana ibadah sunnah yang ternyata memang perlu kiat khusus, ya. Istiqomah itu ternyata tidak mudah gitu, ya. Dan ini adalah memelihara, ya. Memelihara ini suatu hal aksi ya, kalimat aksi aktif ya. Bagaimana nanti umat Islam sebagai seorang Muslim bisa memelihara ibadah sunnah, tentu salah satunya kita mengetahui fadilahnya. Baik, kita langsung pertama saya menyapa. Assalamualaikum Ustadz Sofwan Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Nah, ini luar biasa, jazakumullah khairan bisa hadir dan bisa nanti berbagi ilmu pada IZI dan seluruh sahabat IZI dan juga jamaah masjid yang bermitra hari ini untuk kajian kita Sabtu ini. Ustadz, kita bisa langsung mulai mungkin Ustadz. Pada Ustadz Sofwan Abbas, dipersilakan. Mohon diizinkan untuk membagikan materi ya. Baik, apa Ustadz? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk selalu dalam kondisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah, untuk semakin taat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita bacakan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan cinta beliau, mendapatkan syafaat beliau, kita selamat di akhir nanti. Allahumma amin. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, yang telah memprakarsai program kali ini. Semoga acara kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam semakin mengenal IZI, semakin tergerak untuk membayar zakat, dan tentunya dengan keberhasilan kita mensosialisasikan zakat dan umat juga tergerak untuk mengeluarkan zakatnya, kewajiban hartanya, maka tidak ada lagi kata miskin di kalangan umat Islam ini. Kemudian terima kasih juga kepada hadirin sekalian, hadirat sekalian dari Masjid Palapa Baitus Salam, dari Masjid An-Nur, dari Masjid Al-Makmur, kemudian juga dari alumni SMA 6 ya. Entah tahun berapa saya lupa ya kan. Ya, yang sudah kangen semuanya, tidak lama sekali tidak bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ternyata IZI mempertemukan kita dalam acara pada siang hari ini. Semoga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Kemudian kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang keutamaan ataupun fadilah memelihara ibadah sunnah. Jadi ada ibadah sunnah, ada memelihara. Di sini ada dua hal berarti seperti disampaikan oleh Pak Rizky tadi ya. Bagaimana kita melaksanakan ibadah sunnah dan bagaimana kita istiqomah dalam memeliharanya. Ternyata hal itu memberikan banyak sekali keutamaan yang akan kita petik insya Allah kalau kita berhasil melakukannya ataupun berhasil memeliharanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan ibadah sunnah, kemudian memeliharanya dengan bersemangat, tentunya ada hal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menyempurnakan ibadah wajib. Karena apa? Karena ternyata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menyempurnakan ibadah wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, sebuah hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidak ada yang lebih kucintai yang dilakukan hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku melebihi ibadah wajib. Jadi kita harus proporsional gitu ya. Ketika kita mengetahui fadilah ibadah sunnah, kemudian kita berusaha untuk mengejarnya, jangan lupa dengan ibadah wajib. Hal yang pasti, hal yang tentu harus kita yakini, ibadah wajib tentu lebih besar pahalanya daripada ibadah sunnah. Walaupun yang kita ketahui adalah pahala ibadah sunnah.
Tapi walaupun kita tidak mengetahui seperti apa ibadah wajib, yang harus kita yakini bersama, ibadah wajib lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah sunnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah sunnah sebelum terlaksana ibadah wajib. Jadi, Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan sebuah jenis ibadah, ibadah bersedekah misalnya. Ada kita melaksanakan ibadah sedekah, ya kan, berinfak, sedekah dan lain sebagainya. Itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kewajiban kita dalam harta itu kita tunaikan. Zakat kita tunaikan, hutang kita tunaikan, kemudian kewajiban-kewajiban harta lain kita tunaikan, baru kemudian kita melaksanakan ibadah sunnah. Ada sebuah perkataan yang sangat mengajak kita untuk berpikir bersama, yaitu apa? Ma'ubbidal abiduna bi syai'in afdala min tarki ma nahahumullahu anhu. Ibadah yang paling baik adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling baik adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya kewajiban itu bukan hanya melaksanakan perintah yang wajib, ya kan? Kewajiban selain melaksanakan perintah juga adalah meninggalkan kemaksiatan yang haram, ya kan? Yang Allah larang. Meninggalkannya adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu, meninggalkan larangan, meninggalkan kemaksiatan adalah sebuah kewajiban. Melaksanakannya adalah sebuah ibadah. Bahkan itu ibadah yang paling baik, membersihkan diri kita dari kemaksiatan. Dari kerangka inilah seorang tabi'in, yaitu Abdullah ibnul Mubarak, beliau mengatakan, mengembalikan 1 dirham hak orang lain lebih aku senangi daripada berinfak dengan 100.000 dirham. Mengembalikan 1 dirham hak orang lain lebih aku senangi daripada berinfak 100.000 dirham. Nah ini Bapak Ibu sekalian mati Allah, marilah kita berpikir bersama ya. Sangat mungkin masih banyak hak orang lain yang ada di rekening kita, ya kan? Yang ada di tangan kita. Itu harus kita bersihkan, kita kembalikan kepada pemiliknya. Jangan kita beranggapan bahwa dengan berinfak maka harta kita suci, ya kan? Harta kita itu akan suci ketika kita bersihkan dari yang haram, ya kan? Yang haram diantaranya adalah hak orang lain yang masih di tangan kita. Nah itu. Oleh karena itu di sini mengembalikan 1 dirham, kecil 1 dirham, tapi ini haram. Mengembalikannya adalah wajib. Itu lebih aku senangi daripada berinfak sunnah 100.000 dirham. Itu pahalanya, ya kan? Walaupun secara nominal itu 1 dirham itu tidak seberapa dibanding 100.000 dirham, tapi ternyata nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena 1 dirham itu wajib, sementara 100.000 dirham itu sunnah, maka 1 dirham yang wajib lebih bernilai daripada 100.000 dirham yang sunnah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala membuat kita hendaknya berintrospeksi, muhasabah. Kita lihat apakah masih ada kewajiban-kewajiban di di dalam harta kita, di dalam aktivitas kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini sebagai sebuah motivasi adalah kita menyampaikan tentang atau membahas tentang fadilah, ya kan? Fadilah memelihara ibadah sunnah. Jadi kalau kita berusaha optimal dalam melaksanakan ibadah sunnah, kemudian istiqomah dalam melaksanakannya, maka ada fadilah-fadilah yang akan kita dapatkan insya Allah. Ya kan? Yang pertama apa? Yang pertama adalah menutupi kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah wajib. Itu. Dan ini sangat terkenal sekali Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala nanti ketika ketika pada yaumul hisab, ya kan, hari perhitungan,
yang akan dihitung pertama kali adalah ibadah wajib, ya kan? Kemudian di antara ibadah wajib itu yang akan pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Kalau salat kita itu sempurna, maka ibadah-ibadah yang lain itu, kewajiban-kewajiban yang lain itu dinilai sempurna. Kalau salat kita itu masih kurang, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk memeriksa apakah dalam catatan kita itu ada ibadah-ibadah sunnah atau tidak. Ketika ada ibadah-ibadah sunnah, maka ibadah-ibadah sunnah itu digunakan untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Sampai ibadah sholat kita bisa dinilai sebagai ibadah sholat yang sempurna. Begitu sempurna, maka ibadah-ibadah yang lain itu juga dinilai sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang merasa sholat kita sudah sempurna? Tentu tidak ada. Pasti ada kekurangan-kekurangannya. Walaupun kita selalu sholat, selalu menjaga sholat, pasti ada kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan sholat. Bahkan kekurangan di sini, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya bermakna kita sholat kemudian dinilai kurang. Ada sebuah buku mensyarah ataupun menerangkan hadis ini, itu menyebutkan bahwasanya bahkan sholat yang ditinggalkan itu adalah sholat yang dinilai kurang. Sehingga kita berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti ibadah-ibadah sunnah kita itu bisa menutupi kekurangan tersebut. Bisa menutupi kekurangan tersebut. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Al Imam Ahmad wal Imam At-Tabarani, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar rajula la yusallis salata ma yuktabu lahu minha illa nisfuha, thuluthuha, rub'uha, khumsuha, wa sudusuha, ushruha. Seseorang bisa saja melaksanakan sholat, tapi yang diterima hanyalah setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, atau bahkan sepersepuluhnya. Bahkan juga ada yang tidak diterima, ya kan? Tidak diterima sama sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita sama-sama sholat, rokaatnya lengkap, ya kan? Kemudian toharohnya lengkap, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala penilaiannya itu berbeda-beda. Ada yang diterima semuanya, ada yang diterima semuanya bahkan tidak disebutkan di sini, ya kan? Hanya disebutkan setengahnya, sepertiganya, seperempatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, masalah diterima yang akan menghasilkan pahala, berarti ya beda antara sah dan diterima. Kalau sah itu secara fikih, diterima itu artinya berpahala, itu ternyata bermacam-macam, ya kan? Sehingga di sini tidak lain hadis ini adalah untuk memberikan, bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk memberikan semangat kita, marilah kita laksanakan ibadah sunnah. Kalau kekurangan sholat, berarti ibadah yang sunnah yang kita laksanakan adalah ibadah sholat sunnah, kayak gitu. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kekurangannya misalnya apa? Terlupa, pelaksanaan yang tidak sempurna, pelaksanaan yang salah, belum bertobat, ya kan? Kita melaksanakan sholat tapi masih banyak kotoran-kotoran dalam hati kita, ya kan? Kurang khusyuk, kurang ikhlas dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa ditutupi dengan ibadah sunnah yang kita lakukan. Kemudian, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah, jangan sampai pengelompokan ini membuat kita memperhatikan ibadah wajib, kemudian menelantarkan ibadah sunnah, ya kan? Ada seorang ulama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah pensyarah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, generasi sahabat dan tabi'in membiasakan diri melaksanakan ibadah sunnah sama seperti mereka membiasakan ibadah wajib. Mereka tidak membedakan antara keduanya dalam hal mencari pahala. Dalam hal mencari pahala, ibadah wajib sunnah sama-sama kita usahakan. Dalam hal mencari pahala. Kalau kita ingin pahala, ibadah wajib ada pahalanya.
Ibadah sunnah ada pahalanya. Sama-sama ada pahalanya. Berarti sama-sama kita inginkan. Berarti sama-sama kita usahakan. Itulah kalau kita ingin mencontoh para sahabat dan tabi'in. Jangan kita pengetahuan fikih kita membuat kita minimalis, ya kan? Wah, kan dalam fikih hanya diwajibkan sholat 5 waktu. Maka kemudian ketakwaan kita juga minimalis, ya kan? Keinginan kita untuk melaksanakan ibadah sholat hanya ibadah yang wajib saja. Jangan seperti itu. Fikih itu adalah untuk mengatur ya prioritas mana yang harus didahulukan, ya kan? Untuk keringanan bagi orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Tapi untuk semangat mencari pahala, maka ibadah wajib, ibadah sunnah tidak boleh beda-bedakan. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan dan menjaga. Menyiapkan pelaksanakan ibadah wajib dan menjaga hasil ruhani, hasil yang kita dapatkan dari ibadah wajib. Misalnya apa, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala? Dalam sholat ada sunnah qobliyah. Sunnah qobliyah ini adalah untuk menyiapkan supaya kita ketika melaksanakan ibadah sholat wajibnya itu dalam kondisi yang sudah on. Kalau motor itu sudah dipanaskan. Sehingga apa? Begitu masuk sholat wajib, kita itu sudah langsung masuk dalam sholat 100%. Ya kan? Mungkin dalam ibadah sunnahnya itu masih pemanasan. Ya kan? Tapi ketika masuk sunnahnya, itu sudah 100%. Kemudian setelah melaksanakan ibadah wajibnya itu, ada sunnah ba'diyah. Ya kan? Sunnah ba'diyah. Ini gunanya adalah untuk menjaga ruhani ya yang kita dapatkan, bekal yang kita dapatkan dalam sholat wajib itu, ya kan, menyempurnakan. Karena apa, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala? Ada ulama yang menerjemahkan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, ya kan, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Hafizu 'alas sholawat. Kalau terjemah umumnya, ya kan, yang kita dapatkan di tafsir-tafsir, kita dapatkan di terjemah mushaf, hafidhu ala sholawati adalah peliharalah sholat kalian. Pelihara waktunya, pelihara sholatnya, jangan sampai ditinggalkan, waktunya jangan sampai terlambat, keluar dari waktunya. Tapi ada juga yang menerjemahkan hafidhu ala sholawat, artinya adalah peliharalah hasil ibadah kalian. Apa hasilnya? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya kan? Itu harus tetap kuat, ya kan? Fungsi salat itu harus tetap kuat. Supaya kuat, ya kan? Itu dijaga. Supaya tetap ada, itu selalu diperbaharui. Antara sholat subuh dengan sholat zuhur itu panjang waktunya. Jangan-jangan, ya kan, ruhani yang kita dapatkan di sholat subuh itu habis sebelum datang sholat zuhur. Maka di tengah-tengahnya itu ada sholat duha, ya kan. Jadi jangan sampai kehabisan. Kalau kehabisan karena kita marah, kehabisan karena kita berbuat maksiat, kehabisan karena kita menasihati orang. Kalau kita menasihati orang kan kita menyemangati orang. Jadi semangat kita itu berkurang diberikan kepada orang lain. Maka harusnya kita perbaharui rohani itu dengan sholat duha, ya kan. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah pagar ibadah wajib. Jadi fadilah sholat sunnah adalah memagari ibadah wajib. Ibadah wajib itu bagaikan sebatang pohon, ya kan? Sebatang pohon yang sangat bernilai, ya kan? Yang tidak mau kita pohon itu dipanjat orang ataupun dirusak oleh binatang dan lain sebagainya. Maka untuk menjaga pohon itu kita bikin pagar mengelilingi pohon itu. Sehingga apa? Sehingga orang tidak bisa mencapai pohon itu. Binatang tidak bisa masuk pohon itu. Kalaupun merusak, ya kan? Makanya rusak pagarnya, bukan pohonnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, orang yang membiasakan ibadah sunnah akan sangat berat meninggalkan ibadah wajib. Meninggalkan ibadah wajib adalah sebuah hal yang sangat besar, ya.
meninggalkan ibadah wajib itu sangat berat. Ternyata itu bisa diminimalisir dengan cara apa? Atau bisa dipastikan dengan cara apa? Dengan cara kita membiasakan ibadah wajib. Kalaupun kita malas, maka yang berkurang itu ibadah sunnahnya. Ibadah wajibnya akan aman. Nah gitu. Orang yang membiasakan ibadah sunnah akan sangat berat meninggalkan ibadah wajib. Orang yang meninggalkan ibadah sunnah sama sekali akan digoda untuk meninggalkan ibadah wajib. Ibarat apa? Ibarat pagar. Kalau kita malas, bukan berkurang ibadah sunnahnya. Sudah tidak ada ibadah sunnah. Yang berkurang apa? Yang berkurang ibadah wajibnya. Jadi tidak melaksanakan ibadah wajib. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah wajib, membiasakan ibadah sunnah, kalau kita malas, kalau kita dalam kondisi yang bad mood, ya kan, dalam kondisi yang futur dan lain sebagainya, tidak ada semangat beribadah, tidak ada ketakwaan kepada Allah, tidak ada kerinduan kepada surga. Yang berkurang itu bukan ibadah wajibnya, tapi ibadah sunnahnya. Dan ini fungsi dari ibadah sunnah yang semoga itu juga tidak berkurang, gitu ya, tidak berkurang. Kalau berkurang terus sampai ke intinya juga, yaitu berkurangnya ibadah wajib. Naudzubillah min dzalik. Seorang ulama, Yunus bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang yang meremehkan ibadah sunnah pasti akan meremehkan ibadah wajib. Orang yang meremehkan ibadah sunnah pasti akan meremehkan ibadah wajib. Sebaliknya, orang yang menganggap penting ibadah sunnah, maka ibadah wajib jauh lebih penting dalam pikirannya. Pasti akan diusahakan, ya kan? Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, terus-terusan merasa cukup dengan ibadah wajib dan meninggalkan ibadah sunnah akan melahirkan senang santai dan tidak bersemangat dalam beribadah. Fisik kita supaya kuat butuh olahraga. Olahraganya apa? Kuat nggak jalan 5 kilo? Kuat nggak angkat berat? Kuat nggak lari? Kuat nggak renang? Dan lain sebagainya. Maka ruhani kita, jiwa kita juga butuh olahraga. Kuat nggak sholat duha? Kuat nggak sholat rawatib? Kuat nggak sholat witir? Kuat nggak sholat malam? Itu. Jadi dibiasakan dengan dengan olah jiwa, namanya olah jiwa gitu ya, maka jiwa kita akan kuat. Nah, ketika kuat, maka melaksanakan ibadah wajib itu enggak berat, ya kan? Sama seperti orang yang biasa lari 5 kilo, disuruh lari 3 kilo, ya ringan, ya kan? Kan sudah membiasakan lari 5 kilo, ya kan? Orang yang sudah membiasakan ibadah sunnah, maka ibadah wajib itu akan mudah, karena selain wajib harus dilaksanakan, juga sudah terbiasa, ya kan? Sudah terbiasa. Tapi kalau orang nggak wajib, santai aja, maka yang wajib itu jadi berat, malas untuk mengerjakannya. Itu. Ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah hadis Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat besar, ya kan? Pahala yang sangat besar. Dan ini mohon maaf sekalian Bapak Ibu sekalian, pahala besar ini adalah kacamata orang yang beriman. Bisa melihat pahala yang besar ini ketika yang melihatnya adalah orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, apa itu pahala? Ngapain dikejar-kejar? Seperti itu. Tapi kalau orang beriman, tahu ada sesuatu yang disediakan Allah di akhirat nanti, bukan di dunia ini, ya kan? Yang jauh lebih besar daripada dunia. Maka orang ini akan tergerak untuk melaksanakan ibadah sunnah, memeliharanya. Sangat sedih ketika ketinggalan melaksanakan ibadah yang sunnah seperti itu, karena dia merasa kehilangan kesempatan pahala yang sangat besar. Raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal faka'annama shoma ad-dahra kullahu. Orang yang berpuasa bulan Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka seperti berpuasa sepanjang tahun. Siapa di antara kita yang kuat puasa sepanjang tahun? Ternyata itu adalah pahala dari puasa 6 hari. Puasa 6 hari. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud.
Kemudian Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, semua yang banyak itu, pahala yang banyak itu tidak lain adalah bekal. Bekal bukan untuk kita di dunia, tapi bekal untuk kita di akhirat. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya kan, dalam iman kepada akhirat itu ternyata fasenya di akhirat itu sangat banyak. Panjang perjalanan kita. Kita baru fase kedua, yaitu dunia. Sebelumnya ada alam ruh, ya kan? Kemudian sekarang adalah alam dunia. Begitu kita meninggal dunia, jiwa kita tetap hidup, ya kan? Fisik kita mati, jiwa hidup, pindah ke alam barzakh. Entah berapa lama di sana, wallahu a'lam. Kemudian ada kiamat, kemudian ada kebangkitan. Panjang sekali ceritanya dan semuanya butuh bekal. Bekal. Oleh karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah Ta'ala berfirman, "Watazawwadu", berbekallah. Watazawwadu, berbekallah. Dan ternyata bekal dalam bahasa Arab itu tazawwud, zad. Zad berasal dari kata ziyadah. Ziyadah artinya apa? Lebih. Berbekal itu harus lebih. Dan kita tidak tahu sepanjang apa perjalanan akhirat. Sepanjang apa perjalanan akhirat. Dan kita tidak boleh pas-pasan, apalagi kurang bekal kita. Dan ternyata juga Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala ini menggambarkan betapa panjangnya perjalanan akhirat, sehingga apa? Sehingga pahala-pahala dunia itu besar sekali. Karena apa? Supaya bisa mencukupi perjalanan akhirat. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabat. Kemudian mereka melewati sebongkah kuburan, gitu ya. Kemudian di saat itu Rasulullah meminta para sahabat berhenti, ingin menjadikan kuburan ini sebagai alat peraga, gitu ya, alat peraga. Sehingga apa? Ketika beliau menyampaikan sebuah sebuah nilai, sebuah ajaran, melihat kuburan itu lebih kena, efeknya itu kuat. Beliau bersabda, "Rak'atani khafifatani mimma tahqiruna wa tanaffaluna yaziduhuma. Hada fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum." 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. 2 menit, 3 menit, 5 menit, ringan. Ya kan? Tidak capek melakukannya. Yang ringan saja. Mimma tahqiruna, yang mungkin kalian remehkan. Remehkan maksudnya gimana? Maksudnya gini, habis sholat zuhur. Kemudian kita ada kesibukan. Kemudian kita ngomong, kita mikir, sholat sunnah nggak ya? Sholat sunnah nggak ya? Imbang antara sholat sunnah sama tidak sholat sunnah. Lah, sholat sunnah aja lah, ya kan? Daripada nggak sholat sunnah. Sholat sunnah berarti kan remeh sekali, ya kan? Langsung aja lah, ada lahnya gitu ya. Ternyata kalau pahala sholat yang seperti itu ditambahkan kepada orang yang sudah berbaring di kuburan, itu lebih bernilai daripada dunia yang kita miliki. Lebih bernilai dari dunia yang kita miliki. Padahal ketika masih hidup itu diremehkan. Sangat mungkin dia tidak sholat, ya kan? Jadi antara sholat sama tidak sholat itu imbang. Ya, sholat sajalah, ya kan? Kan bisa saja tidak sholat karena diremehkan. Tapi ternyata lebih bernilai daripada dunia. Ketika sudah beda alam, sudah konversi mata uangnya sudah berbeda. Ternyata rupiah di akhirat itu menjadi konversi ke pahala itu besar sekali, ya kan? Ternyata amalan yang kecil ketika di akhirat itu menjadi hal yang sangat besar sekali. Sehingga apa? Sehingga menyesal kenapa dulu tidak sholat. Menyesal kenapa dulu waktunya habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Tidak produktif dunia, tidak produktif akhirat. Itu. Kemudian yang kelima adalah pintu ampunan. Pintu ampunan, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak berdosa, tidak berbuat maksiat. Kemudian kita beristighfar. Istighfar itu Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau mengampuni dosa ini ya, dosa kecil kita, ya kan. Mungkin masih banyak dosa-dosa yang kita lupakan, ya kan. Kita belum bertobat. Kemudian masih menganga luka itu, ya kan. Ternyata itu butuh ditutupi.
Ditutupi dengan apa? Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin kita tidak sadar dengan adanya itu. Maka beramal ibadah sunnah itu kita berharap bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita akibat kemaksiatan yang kita lakukan dan kita lupakan. Ada sebuah hadis misalnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari, man tawadda'a nahwa wudu'i thumma shalla rak'ataini thumma la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia salat 2 rakaat dan tidak berbicara di antara keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang telah lalu. Wudu langsung sholat misalnya. Shamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah, aku harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mengantarkan ke surga. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sangat yang sangat mengharukan. Orang masih di dunia dikabarkan oleh Rasulullah SAW sudah masuk surga. Rasulullah SAW itu masalah waktu kan milik Allah ya. Waktu itu milik Allah. Allah bisa memaju mundurkan waktu. Rasulullah SAW itu pernah dimasukkan ke surga. Tapi itu surga yang akan datang gitu ya. Surga yang sudah ada orangnya. Ternyata saat itu ada Bilal bin Rabah. Padahal Bilal bin Rabah di waktu dunia itu masih hidup di dunia. Jadi ketika Rasulullah SAW itu kembali ke dunia itu mengabarkan ataupun berbincang kepada Bilal bin Rabah. Ini perbincangannya. Wahai Bilal, amalan apa sih yang paling kau harapkan pahalanya? Yang kau paling ikhlas, yang kau paling serius melakukannya, engkau paling istiqomah sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih, ya kan? Karena aku sudah mendengar suara langkahmu di depanku di surga. Ternyata apa? Bukan sholat wajib, bukan puasa wajib, bukan sedekah wajib, tapi adalah sholat setiap kali berwudu. Ya kan? Sholat setiap kali berwudu. Itulah yang istiqomahnya Bilal bin Rabah. Jadi amalan sunnah walaupun kecil, asal istiqomah itu mempunyai nilai yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, sebelum terakhir, yaitu adalah meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya sudah merangkum semuanya ya. Kalau kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah kita dapatkan. Yang tadi mungkin tidak mendapatkan, nggak mengapa, asal kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mendapatkan segalanya, ya kan? Misalnya di sini sebuah hadis qudsi ya dalam tapi wallahu a'lam ini riwayat siapa saya lupa ya. Wahai manusia, carilah aku, niscaya kau dapatkan aku. Jika kau dapatkan aku, jika kau dapatkan aku, engkau dapatkan segala sesuatu. Jika kau kehilanganku, kau kehilangan segala sesuatu. Akulah yang lebih kau cintai dari segala sesuatu. Ya kan? Jadi kalau kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan semuanya. Dan cinta Allah ternyata bisa kita raih dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, apa yang hilang dari orang yang telah menemukan Allah, menemukan cinta Allah? Apa yang didapatkan orang yang telah kehilangan Allah, kehilangan cinta Allah Subhanahu wa taala? Kita ketika kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kehilangan apapun itu tidak terasa. Tidak ada nilainya. Karena kita sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang demikian bernilai. Demikian bernilai kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga apapun yang hilang dari kita itu tidak ada nilainya. Kita terhibur dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita berjuang, kita mengorbankan segala sesuatu untuk mendapatkan dunia, bahkan kita korbankan akhirat kita, ya kan? Apa yang kita dapatkan kalau kita kehilangan cinta Allah Subhanahu wa taala? Dunia yang berlimpah tidak ada nilainya kalau kita kehilangan cinta Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, cinta itu sangat sangat penting. Cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang terakhir, masih banyak fadilah yang lain, tapi saya sebutkan hanya 8 kalau tidak salah, yaitu adalah berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah yang sangat menarik ya, dari seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga suatu hari beliau itu bersabda kepada Rabi'ah. Rabi'ah ini laki-laki ya. Ya Rabi'ah, salni, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Nah, jadi menawari, apa yang kau inginkan biar aku beri, aku doakan, aku mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah karena merasa mendapatkan kesempatan yang istimewa, ya kan? Diminta, terserah minta apa kamu, minta aja, ya kan? Akhirnya berpikir, apa yang akan aku mintakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai salah menyebutkan sehingga nanti akan menyesal. Diberi kesempatan tapi digunakan untuk meminta yang kurang bernilai. Maka beliau mengatakan apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemanimu, aku minta bisa menemanimu di surga. Permintaan yang sangat besar. Menemani bukan hanya di dunia, tapi juga menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Rasulullah adalah orang yang dimuliakan dan paling cintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kenikmatan yang paling besar di surga. Kalau seseorang menemani beliau, maka mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk menikmati surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah menilai ini permintaan yang sangat besar, ya kan? Sangat besar. Maka beliau memastikan awa ghairu dzalika, bukan permintaan yang lain, wahai Rabi'ah. Kok mintanya seperti itu? Qultu huwa dzaka. Itu yang ku minta ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyanggupi hal itu, tapi dengan sebuah syarat. Apa syaratnya? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku. Kau harus perbaiki dirimu dengan banyak bersujud. Permintaanmu sangat besar. Aku khawatir kau tidak layak untuk mendapatkannya. Maka untuk mendapatkannya kau layak-layakan dirimu. Dengan cara apa? Bikathratis sujud. Dengan banyak bersujud. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 8 kemuliaan keutamaan kita bisa memelihara ibadah sunnah. Ternyata sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkannya. Adapun yang berikutnya adalah terkait ya fenomena yang kita lihat sehari-hari, ya kan. Kita sering beralasan sibuk sehingga kita mencukupkan diri dengan ibadah wajib. Tidak melaksanakan ibadah sunnah karena apa? Merasa sibuk, ya kan? Ternyata apa? Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling sibuk di dunia ini. Urusan beliau bukan urusan satu masyarakat, satu negara. Urusan beliau adalah urusan manusia seluruh dunia. Bukan keselamatan kecukupan pangan mereka, tempat tinggal mereka di dunia, tapi adalah keselamatan mereka di akhirat nanti. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat sibuk. Tapi ternyata walaupun beliau sangat sibuk seperti itu, ya kan, beliau sholatnya seperti ini. Seperti apa? Diceritakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya panjang, sehingga aku punya pikiran buruk saat itu. Para sahabat yang lain bertanya, apa pikiran burukmu? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku ingin duduk dan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai seorang Abdullah ibnu Mas'ud yang diceritakan, Abdullah bin Mas'ud ini menghatamkan Al-Quran 70 kali bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat istimewa di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khatam 70 kali bersama Rasulullah. Oleh karena itu orang yang sangat istimewa berarti orang yang keimanannya sangat kuat,
itu saja tidak bisa mengimbangi, ya kan, sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malamnya, sampai-sampai mempunyai pikiran buruk untuk meninggalkan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib, kalau tidak Rasulullah maka Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat manusia biasa, ya kan, tapi dari kalangan sahabat. Beliau puasa siang hari, malam harinya qiyamul lail, urusan umat sangat banyak karena beliau khalifah, ya kan. Ditanya, kok seperti itu wahai Ali, ya kan. Kemudian beliau mengatakan apa? Perjalanan akhirat panjang, harus ditempuh dengan perjalanan malam. Jadi perjalanan malam itu lebih memungkinkan untuk untuk mempersiapkan perjalanan akhirat yang sangat panjang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah bagaimana kita istiqomah, ya kan. Jangan sampai kita bersemangat melaksanakan ibadah sunnah tapi kemudian kita meninggalkannya. Hal itu ada. Bahkan Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah sunnah itu, ibadah wajib, ibadah sunnah, dia sudah seperti penduduk surga. Tapi ternyata sebelum akhir hidupnya dia meninggalkan ibadah tersebut, malah menggantinya dengan perbuatan kemaksiatan, maka dia termasuk penduduk neraka. Dia mati dalam kondisi su'ul khotimah, ya kan. Ada seorang laki-laki juga mungkin perempuan juga masuk, ketika disebutkan laki-laki maka perempuan itu masuk, ya kan, yang selalu melakukan amalan ahli surga hingga tinggal satu hasta lagi sampai ke surga, tapi kemudian melakukan amalan ahli neraka hingga dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Mungkin amalan ahli nerakanya itu adalah kekafiran, sangat mungkin. Oleh karena itu menjaga itu adalah lebih berat daripada memulainya. Kita menjaga ibadah sunnah itu sangat penting, ya kan. Dan di antara yang dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bertahap, jangan langsung berat, ya kan. Kita menyiapkan diri kita untuk sedikit demi sedikit menambah, ya kan, sehingga amalan sunnah kita itu amalan yang ideal, ya kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memberat-beratkan diri kalian, maka kalian akan benar-benar diberatkan. Sebelum kalian ada kaum yang memberat-beratkan kepada diri mereka sehingga mereka pun diberatkan. Lihatlah sisa-sisa mereka di tempat-tempat ibadah itu, kerahiban yang mereka buat-buat padahal tidak kami wajibkan kepada mereka. Tapi Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampunya 2 rakaat, ya sholat 2 rakaat, ya kan. Besok kalau kita masih sholat lagi ditambah panjangnya dikit, ya kan. Nanti ditambah rakaatnya sedikit demi sedikit, ya kan. Ketika kita mampu, maka penambahannya itu dia akan terasa. Tapi kalau kita langsung geber, ya kan, langsung gaspol, sholat yang sangat berat, maka kondisinya akan seperti ini. Fa'innal mumbatta la ardon qata wala dhahran abko. Orang yang memaksakan lari kudanya maka tidak akan sampai tujuan dan akan kehilangan kendaraannya. Orang yang lomba lari maraton tapi gayanya gaya sprint, gaya lari 100 meter, ya kan. Langsung kencang. Begitu start langsung kencang. Maka baru berapa meter sudah jatuh dia. Tidak akan sampai 10 km, 10 km, baru berapa meter sudah jatuh dan tidak sampai ke tujuan, kemudian fisiknya itu juga sakit, ya, ambruk. Sama seperti itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Pikulah amalan yang kalian mudah melaksanakannya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan memberi kemurahannya sampai kita bosan beribadah kepadanya. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah yang bertahan lama walaupun kadarnya sedikit, ya kan, bertambah, ya kan. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Sesungguhnya agama itu mudah. Setiap orang yang membuatnya berat pasti akan kalah sendiri. Oleh karena itu, tetaplah dalam kebenaran tanpa kurang dan berlebih-lebihan.
Dekat-dekat sajalah ke amalan yang sempurna. Bergembiralah dengan pahala surga jika bertahan dengan amalan kebaikan tersebut. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya kan, tidak harus sempurna dalam segala macam ibadah. Sempurna apa wajibnya, oke, kemudian sunnahnya juga pol. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau seperti itu, maka kita akan berat, akan kalah gitu ya. Apalagi dalam hal misalnya hukum gitu ya. Dan sebuah masalah, ada perbedaan ulama, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Maka Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ada pendapat wajib, ada pendapat sunnah, maka belum tentu yang paling benar adalah yang mewajibkan. Dalam hal masalah ibadah ya, belum pasti benar yang mewajibkan itulah yang benar. Karena apa? Agama ini mudah. Agama ini mudah, ya kan? Oleh karena itu, sangat mungkin yang benar adalah yang ringan, yang sunnah. Bukan yang berat, yaitu mewajibkan. Ketika masih ada perbedaan ulama antara mewajibkan dan mensunnahkan. Nah gitu. Maka kita itu pilih pendapat yang mudah. Kemudian ketika kita fokus berlebihan dalam satu hal, kita akan menelantarkan kewajiban kita dalam hal yang lain. Misalnya apa? Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita ada pekerjaan, ada keluarga, ya kan? Kemudian kalau kita tidak bisa memanage, ya kan, keseimbangan antara kewajiban-kewajiban itu dan kita fokus kepada ibadah, akan ada yang terlantar. Dan itu tidak indah. Islam itu indah. Kalau tidak indah berarti bukan Islam. Bukan itu karakteristik Islam, ya kan? Allah punya hak yang harus kita tunaikan. Kemudian istri kita juga punya hak yang harus kita tunaikan. Anak punya hak yang harus kita tunaikan. Kemudian tetangga punya hak yang harus kita tunaikan, dan itu harus secara proporsional. Bagaimana agar proporsional, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada sebuah kisah, ya kan? Kisah dari Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Al-Imam Malik ini seorang ulama ya, seorang ulama keilmuan. Beliau seorang imam madhab, ya kan? Suatu kali beliau itu mendapatkan surat cinta, ya, surat nasihat dari seorang ahli ibadah. Mengatakan bahwasanya engkau wahai Imam Malik kurang dalam beribadah. Engkau ini ulama. Engkau ini adalah teladan bagi umat. Kenapa ibadahmu kurang? Dalam pandangan ahli ibadah itu, ulama Imam Malik kurang. Nah, karena itulah Imam Malik membalas surat itu. Ini balasannya. Ya kan? Bahasanya ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi amalan seperti membagi rizki. Ada orang dimudahkan melaksanakan sholat, tapi tidak dimudahkan dalam berpuasa. Ada orang dimudahkan memberi sedekah, tapi tidak dimudahkan dalam berpuasa. Sementara menyebarkan ilmu termasuk kebaikan paling agung. Dan aku sudah ridho, sudah puas dengan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untukku. Dan aku yakin kesibukanku tidak lebih rendah daripada kesibukanmu. Aku berharap kita berdua dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah hakikat ya. Tidak agak jarang ya orang itu puasanya sempurna, sedekahnya sempurna, kemudian zikirnya sempurna, sholatnya sempurna, semua sisi ibadah itu sempurna. Pasti ada, ya kan, dimudahkan dalam satu hal, yang lain biasa saja, ya kan. Dan ternyata kalau kita meneladani Al-Imam Malik, ya kan, beliau itu dimudahkan dalam satu bidang. Bidang apa? Menyebarkan ilmu, belajar dan mengajar, menulis, ya kan. Ternyata beliau itu dimudahkan dalam hal itu, bukan berarti yang lain dipersulit, bukan, ya kan. Yang lain dipermudahkan, dalam ilmu beliau lebih dimudahkan. Maka dalam hal yang lebih dimudahkan, beliau itu optimalkan. Yang lain tidak fokus seperti dalam ilmu. Salatnya sempurna, hebat sekali. Tilawahnya hebat sekali, Imam Malik, ya kan. Ibadah sunnahnya hebat sekali. Tapi beliau lebih sempurna lagi dalam masalah keilmuan. Nah itu, jadi seperti itu. Hal yang sama juga dialami oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau dikatakan itu kurang berpuasa.
oleh sahabat yang lain, kamu ini kurang puasanya, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, ya kan. Padahal beliau itu sudah puasa Senin Kamis, sudah puasa Ayyamul Bid. Tapi beliau masih dinilai kurang. Mungkin bukan Daud gitu ya. Nah, maka beliau menyampaikan apa? Beliau pun mengakui kekurangannya itu dan menyampaikan alasan, aku khawatir puasa membuatku lemah dalam membaca. Sementara membaca lebih aku senangi daripada puasa. Belum membaca ya, membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau termasuk minal muksirin, orang sahabat yang termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senang dengan amalan itu, dengan ibadah itu. Nah, kalau beliau puasa, beliau kan manusia. Kalau puasa, mungkin energinya untuk menghafalkan, menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkurang, sehingga hadisnya tadi tidak seperti ketika beliau tidak berpuasa. Oleh karena itu beliau lebih fokus pada hadis, ya kan. Walaupun beliau sudah puasa Senin Kamis, sudah juga puasa Ayyamul Bid, bukan berarti tidak berpuasa Senin Kamis, belum berpuasa, ya kan. Kaidahnya oleh karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kaidahnya adalah, ya kan, ada standar minimal dalam puasa, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Tapi masing-masing dibolehkan lebih bersemangat dalam ibadah tertentu dengan tetap menjaga standar minimal ibadah lain. Yang satu ibadah disempurnakan, yang kita senang, ya kan, kita passion, ya kan, kita senang, kita kita puaskan. Sementara yang lain itu standar minimal, ya kan, kemudian ditambah sedikit demi sedikit, memang agak berat, sedikit demi sedikit tambah, ya kan. Kemudian maqasid syariah adalah ibadah selamanya. Jangan sampai ibadah kita membuat kita berhenti. Oleh karena itu kita tentukan kadar yang tepat, lalu kita menambah sedikit demi sedikit, jangan menambahnya dengan ekstrim, ya kan? Menambahnya sedikit demi sedikit, sehingga dengan demikian maka seluruh ibadah itu kita bisa sempurna menambahnya. Imam Ahmad juga, beliau itu dikatakan oleh seorang muridnya ini bertemu setiap hari, ya kan, dengan gurunya, ya kan, yaitu Imam Ahmad. Aku membersamai Imam Ahmad 25 tahun. Setiap kali bertemu pasti dalam kondisi lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Itu. Jadi seperti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tidak sempurna dalam sebuah hal, bukan berarti cukup seperti itu terus, ya kan. Tapi diperbaiki walaupun sedikit demi sedikit. Imam Ahmad itu setiap hari itu memperbaiki diri. Walaupun mungkin pelan-pelan gitu ya. Tapi berlangsung, bahkan diceritakan oleh muridnya 25 tahun itu tidak ditinggalkan perbaikan tersebut. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Sofwan, dan ini menjadi sebuah inspirasi dan pengingatan bahkan buat kita semuanya ini para peserta kajian IZI ini luar biasa, dan mengenai fadilah menjaga ibadah sunnah menjadi sebuah materi yang luar biasa bagi seorang muslim. Tentunya ketika tadi di awal prolog Ustaz Sofwan menyampaikan yang wajibnya ini kita selesaikan urusan wajib, artinya kita jaga wajib. Nah ini ditambah yang sunnah yang ternyata insya Allah akan menjaga ibadah wajib kita. Nah Ustadz, pada kesempatan yang baik ini setelah sesi Ustadz izin memberikan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul ini Ustadz. Ya silakan, semoga bisa menjawab. Amin ya Rob, amin. Ini yang pertama Ustadz, saya dulu cukup rajin sholat tahajud, namun saat ini sudah sama sekali meninggalkan sholat tahajud karena rasa malas. Apakah ini tanda iman mulai menurun, Ustadz? Boleh minta tips, Ustadz, untuk menghindari rasa malas tersebut. Ini juga nyambung, Ustadz. Ada pertanyaan juga, Ustadz, tentang iman, Ustadz. Yang kedua, Ustadz, ini bisa serupa. Ustadz, saya mau bertanya. Seseorang berdasarkan kondisi keimanannya yang naik turun. Dalam kondisi naik, insya Allah ibadah begitu mudah dan lancar. Namun dalam keimanan sedang turun atau futur, itu sungguh sulit. Meski sebenarnya kita tahu
fadilahnya, kita tahu akibatnya kalau tidak ibadah. Menurut Ustadz, bagaimana mengelola iman itu baiknya? Ditambah kondisi sekarang, masa-masa pandemik, kita mungkin sudah jenuh dan cenderung malas. Atas jawaban yang diberikan, terima kasih Ustadz. Itu Ustadz, dua pertanyaan yang kalau menurut saya serupa Ustadz. Tafadhol Ustadz. Nah, jazakumullah khairan. Pertanyaan sangat berat ya, dan itu juga mungkin sedang menceritakan saya itu. Saya seperti itu, banyak meninggalkan ibadah sunnah dan kurang termotivasi gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan penyakit kita saja ya kan. Itu juga ternyata disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berarti beliau itu bergaul dengan sahabat, kemudian setelah Rasulullah wafat berarti bergaul dengan para tabi'in. Berarti dua generasi terbaik. Ternyata beliau itu mengatakan apa? Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu mithlal jannati nama talibuha." Ma ra'aitu mithlal jannati nama talibuha. Aku belum pernah melihat sesuatu seindah surga yang orang katanya mau mengejarnya, tapi mengejarnya sambil tidur-tiduran. Itu, mengejarnya sambil tidur-tiduran. Itu kata Umar bin Khattab. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa ma ra'aitu mithlan nari nama haribuha." Dan aku belum pernah melihat sesuatu semengerikan neraka yang orang katanya takut, tapi meninggalkannya sambil tidur-tiduran, sambil malas-malasan. Jadi Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pengetahuan kita tentang surga, pengetahuan kita tentang neraka itu tidak mencukupi agar kita itu termotivasi untuk beramal ibadah yang bersemangat, kemudian menjauhkan diri dari kemaksiatan. Nah, tentu lebih parah lagi kalau tidak mengetahui keutamaannya, kemudian tidak mengetahui bahaya neraka dan lain sebagainya, lebih parah lagi gitu. Yang tahu saja, yang tahu dan mengatakan ingin surga, mengatakan takut neraka, seperti itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala? Karena surga memang ditutup ya, dibungkus dengan casing yang kurang menarik. Ya kan? Neraka dibungkus dengan casing yang sangat menarik. Kan ada kisahnya ya, dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat Jibril. Ketika Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk melihat surga dan neraka. Kemudian beliau melaporkan, ya Allah, saya khawatir semua orang yang mendengarkan kata neraka pasti tidak akan masuk neraka. Saya yakin orang yang mendengarkan kata surga pasti akan masuk surga. Kenapa? Ya mudah sekali, karena surga demikian indah, neraka demikian mengerikan. Tidak ada orang mau masuk neraka, tidak ada orang tidak ingin masuk surga, ya kan? Maka Allah Ta'ala memerintahkan, udah serang tutupin bungkus, ya kan? Bungkus surga dengan al-makarih, dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Bungkus neraka, casing dengan dengan sesuatu yang syahwat, dengan hal yang mengenakan, menarik. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan untuk melihat lagi. Nah, beliau mengatakan apa? Aku khawatir orang tahu surga pun, tahu jalan ke surga pun, aku khawatir tidak akan bisa masuk surga. Karena surga itu demikian buruk casingnya gitu ya, sangat sulit casingnya, bukan buruk ya, tidak menarik bagi mereka. Dan aku khawatir orang tahu neraka pun dia akan terjerumus masuk neraka karena sangat menarik dan sangat mengasyikkan untuk masuk neraka. Itu Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, memang sebuah kenyataan ya, bukan masalah pribadi ini masalah bersama, masalah kita semuanya, ya kan? Seperti itu. Oleh karena itu, yang hendaknya kita kita lakukan adalah bukan sekedar mengetahui, tapi benar-benar merasakan, ya kan? Kalau kita membaca hadis-hadis tadi, bukan sekedar tahu, tapi merasakan, ya kan? Kemudian kita merasakan, berarti merasakan perjalanan akhirat sangat panjang, ya kan? Kemudian tidak ada yang bisa kita lakukan, semuanya sudah berhenti.
Karena akhirat itu adalah daru jazain la amala fihi, ya kan? Akhirat itu adalah tinggal konsekuensi, tidak lagi bisa berusaha, ya kan? Jadi sana itu udah selesai. Kalau kita ingin makanan, ya diambil dari dunia. Kalau kita ingin cahaya, ya kita ambil dari dunia. Kalau kita ingin minuman, ya diambil dari dunia. Ya kan? Di sana kita melihat orang hidupnya enak, jalannya terang, lurus. Kita pengen, ya kan, ikut dong, ya kan. Ya udah, kamu ke dunia lagi. Kami ambilnya dari dunia, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu, kalau kita bayangkan, kita rasakan, setelah kita ketahui itu kita pikirkan, kita rasakan, ya kan, sehingga kita itu merasa ini kesempatan dan tidak tidak tahu apakah kesempatan ini akan panjang atau tidak. Sehingga dengan demikian maka kita terdorong untuk untuk beramal ibadah. Setiap kali melemah ya seperti itu. Karena orang lemah ibadahnya berarti lemah imannya, ya kan? Lemah imannya itu bukan berarti tidak ada iman. Iman yang harusnya mendorong beramal soleh, mencegah dari kemaksiatan, itu tidak berfungsi dengan baik, tidak mendorong betul kepada ibadah, tidak mencegah betul dari kemaksiatan kita. Maka perlu ditingkatkan dengan pengetahuan tentang akhirat, ya kan? Kemudian pengetahuan itu bukan hanya ada di bacaan kita, bukan hanya ada di pikiran kita, tapi seharusnya masuk ke dalam hati kita. Ya, berproses, bisa melalui pengajian, bisa melalui tadabbur Al-Qur'an, bisa melalui membaca kehidupan para ulama, kehidupan orang-orang yang bertobat, kehidupan orang-orang yang mati su'ul khotimah, ya kan? Macam-macam itu semuanya bisa membuat kita, insya Allah bisa membuat kita selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah seperti itu. Itu mungkin Ustaz Rizky. Baik, Ustaz Sofan. Ini masalah yang luar biasa ini, Ustaz. Bagaimana ini kita nggak keluar jalur atau kalau lagi futur nih tetap bisa balik cepat nih, Ustaz. Ini tanahnya luar biasa, tapi memang imbalannya juga gede, Ustaz ya. Nah. Ya, ini para sahabat Izi dan peserta kajian, semoga ini memotivasi kita untuk bisa memelihara ibadah wajib kita dan juga tadi dengan ibadah sunnah yang ujungnya sebenarnya kita ingin meraih ridho Allah gitu ya. Amin. Dan ujungnya kita mendapatkan surganya. Dan kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita tentu iman yang naik dan tinggi terus gitu ya. Pun kalau lagi futur cepet baliknya gitu ya Ustaz ya. Amin ya. Amin. Tapi Ustaz, semoga ini menjadi tentunya buat saya juga Ustaz nasihat ini luar biasa di tengah kondisi pandemik ini yang males, yang lagi mager ya Ustaz ya, males gerak. Tapi tetap semoga kita terjaga, malah dengan kondisi pandemik ini kita makin dekat dengan kepada Allah SWT. Amin. Saya lanjut Ustaz, pertanyaannya dari yang sebut ya, mohon izin Ibu Ike. Subhanallah, Allah sangat merahmati dan menyayangi kita semua. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, namun kitalah yang membutuhkan ibadah tersebut untuk lebih dekat ke Allah, sehingga selalu mendapatkan maghfirah dari Allah. Mohon pencerahan Ustadz terkait hakikat ibadah wajib dan sunnah itu sendiri seperti apa? Jazakallah Ustadz. Jazakallahu khairan. Jadi perbuatan seorang muslim itu diberi status 5 ya. Ada perbuatan yang haram, ada perbuatan yang makruh, ada perbuatan yang mubah, ada perbuatan yang sunnah, ada perbuatan yang wajib, ya kan. Jadi dari yang buruk ya, paling buruk harus ditinggalkan adalah haram, ya kan. Kemudian lebih baik ditinggalkan itu makruh. Boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan, namanya mubah, ya kan. Kemudian sebaiknya dikerjakan adalah sunnah. Kemudian harus dikerjakan adalah wajib. Nah, itu adalah 5 hukum ya, 5 hukum dalam ajaran Islam ini. Kemudian kewajiban itu bisa dalam bentuk ibadah, bisa dalam bentuk hal-hal yang lain gitu ya, yang bukan ibadah ya, tapi bernilai pahala juga ya kan.
Seperti apa namanya, kalau ibadah kan ada ibadah yang mahdoh ya, seperti sholat, seperti puasa, ya kan, seperti tilawah dan sebagainya, itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Kalau yang wajib berarti itu apa namanya, biasanya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan pahala bagi orang yang mengerjakannya, kemudian menyampaikan siksaan bagi orang yang meninggalkannya. Nah, adapun tentang wajib, sunnah, mubah dan sebagainya itu nanti itu adalah domainnya para ulama, ya kan, para ulama yang menyimpulkan apakah ini wajib ataupun sunnah. Memang Rasulullah SAW tidak menyebutkan puasa ini wajib, puasa ini sunnah, salat ini wajib, salat ini sunnah, nggak disebutkan seperti itu. Tetapi Rasulullah SAW itu redaksi ketika menyampaikannya. Beliau kadang mengerjakan, kadang meninggalkannya. Beliau kadang menganjurkannya. Semua itu menjadi pertimbangan para ulama untuk menentukan, ya kan, menentukan apakah ini wajib ataupun ini sunnah, ya kan. Kemudian kewajiban itu juga sebenarnya bukan hanya sekedar yang hal yang sifatnya diketahui bersama gitu ya. Gitu bersama, misalnya zakat harta, biasanya dia cuma zakat saja gitu ya. Itu yang wajib. Kemudian yang lainnya berarti sunnah gitu ya. Bukan seperti itu, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu melihat sesuatu itu dengan keimanan, maka kita itu akan lebih berhati-hati, lebih jujur. Lebih jujur. Maka zakat dalam Al-Qur'an itu seringkali disebutkan dengan kata sodakoh. Sodakoh itu berasal dari kata as-sidqu. As-sidqu itu artinya jujur. Jadi terkait dengan harta, yang ini terutama sedang acara izi ya, terkait dengan zakat gitu ya. Itu seringkali dibahasakan dengan sodakoh. Dia kata jujur, innamas sodaqatu lil fuqara'i. Nah, jadi tentang zakat itu, kejujuran itu sangat penting. Nah, bagi orang yang jujur, ya kan, bagi orang yang jujur, terutama untuk diri sendiri, itu kewajiban itu bukan hanya zakat saja. Ada kewajiban harta kita kepada pasangan kita. Ada kewajiban harta kita kepada orang tua kita. Ada kewajiban harta kita kepada kerabat kita. Ada kewajiban harta kita kepada umat Islam. Ada perjuangan Islam. Ada kewajiban harta kita kepada orang yang meminta-minta, kepada anak yatim dan lain sebagainya. Jadi itu bentuknya adalah kewajiban gitu ya, kewajiban. Walaupun tidak disebutkan secara khusus ini adalah wajib, kemudian tidak disebutkan khusus siapa yang yang mengerjakan pahalanya ini itu dan sebagainya. Tapi itu mengandalkan kepada kejujuran kita. Mengandalkan pada kejujuran kita. Silaturahim itulah kewajiban harta kita kepada kerabat. Silaturahim disebutkan apa? Disebutkan disebutkan adalah kita berbuat baik kepada kerabat. Itu berbuat baik kepada kerabat itu bukan hanya sekedar aktif di grup, ya kan? Kemudian ketika grup WhatsApp, ya. Kemudian ketika Lebaran kita silaturahim. Kemudian ketika ada kerabat datang kita sediakan makanan. Bukan itu saja, ya kan? Yang pertama kewajiban situ adalah masalah keimanan mereka, masalah kesolehan mereka. Kemudian ada yang bisa diukur, yaitu adalah dengan harta. Ya kan? Kalau ada kerabat kita yang membutuhkan bantuan, maka orang yang paling wajib, berarti ada yang paling wajib, ada yang kurang wajib, ada yang tidak wajib. Itu ada orang yang paling dekat, ya kan? Misalnya saudara gitu ya, kakak, adik, itu adalah orang yang paling dekat. Kemudian orang yang paling mampu. Nanti ketika orang yang paling dekat itu tidak bisa, maka orang yang agak jauh tapi mampu, ya kan? Dan sebagainya. Jadi ada lingkaran gitu ya, lingkaran, ada yang dekat, ada yang keluar semakin melebar. Kewajiban itu merembet gitu ya. Sama seperti misalnya orang yang paling wajib membela Palestina ya orang Palestina, ya kan? Kemudian yang paling wajib berikutnya ada orang Mesir, orang Yordania, orang Suriah, ya kan? Kemudian yang paling wajib berikutnya ya orang-orang Arab.
Yang paling wajib berikutnya ya umat Islam, ya kan? Umat Islam itu udah kita nomor 4 lah minimal gitu. Yang paling wajib ya orang Palestina sendiri karena mereka itu yang paling dekat dengan Palestina, kemudian Mesir dan sebagainya, negara-negara tetangga, kemudian dunia Arab, kemudian umat Islam dunia. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kewajiban kepada orang tua itu namanya birrul walidain. Bukan sekedar cium tangan birrul walidain. Itu adalah masalah harta juga masuk di situ. Kepada istri pun demikian. Kemudian masalah pendidikan dan sebagainya. Jadi masih banyak hal-hal yang sifatnya itu nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berefek kepada keburukan, maka itu sebenarnya harus kita lakukan di dunia. Nah gitu. Itu mungkin terkait dengan masalah wajib, sunnah dan mubah gitu ya. Itu mungkin Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz, ini semoga Ibu Ike sudah dapat jawabannya dan memberikan banyak gambaran gitu ya tentang mengenai hakikat ibadah wajib dan sunnah itu sendiri. Baik Ustadz dan para hadirin, sahabat Izi, peserta kajian Izi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz ya. Ini semakin panas Ustadz. Masya Allah, saya di ruangan lumayan nih. Tapi makin banyak pertanyaan-pertanyaan untuk yang bisa menjadi bahan tentunya buat bekal kita semuanya. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan yang saya bacakan, kembali mengingatkan kepada para peserta kajian untuk bisa mengisi link kehadiran atau absensi ya, kalau kita biasa acara langsung gitu ya, untuk nanti bisa menjadi jembatan komunikasi kita, juga nanti akan di-share materi Ustadz Sofwan, lalu juga nanti akan ada souvenir, e-book 10 menit paham zakat, buah karya Dewan Syariah Izi Bali. Oke, baik. Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari ya ini jazakallah khair atas materinya Ustaz. Izin bertanya, bagaimana Ustaz untuk bisa istiqomah? Apakah ada amalan dalam doa untuk menjaga keistiqomahan tersebut? Nah, jazakallah khairan. Tentu ada ya istiqomah amalan dan doa itu tentunya ada. Jadi doa-doanya yang membuat kita itu ini ya tetap teguh gitu ya. Misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balakan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu, ya kan? Misalnya juga adalah doa misalnya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan rezekikan kepada kami kemauan untuk melakukannya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil, dan karuniakan kepada kami untuk meninggalkannya. Hal seperti itu. Mungkin banyak doa-doa istiqomah, mungkin bisa di searching di internet ya, doa-doa masalah istiqomah itu. Kemudian masalah ininya ya, masalah amalannya, sementara amalnya tadi sudah kita singgung, yaitu nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW, yaitu memilih yang kita passion, ya kan, yang kita cenderung ke situ, ya kan. Kalau kita tidak cenderung ke situ, maka ya akan lebih berat lagi. Kita pilih ibadah yang kita itu punya kecintaan ke situ, ya kan, kegemaran di situ. Mungkin teman-teman di ISI adalah orangnya gemar untuk berbuat amalul khair ya, untuk charity, itu pasti. Kita mungkin aneh sekali, ini sedang hujan-hujan seperti ini, sedang banjir, rumahnya kebanjiran, malah ngurusin rumah orang lain, gitu. Kan sering dengar seperti itu kisah-kisah ya. Rumahnya kebanjiran, tapi orang ISI malah ngurusin rumah orang lain, gitu. Kan passion, itu namanya passion untuk memberikan kebaikan kepada orang lain gitu. Maka dalam amal yang seperti itu dioptimalkan supaya nanti sempurna, dinilai Allah Ta'ala ini sempurna, kemudian menjadi seperti Bilal bin Rabah tadi, amalan yang paling diharapkan memasukkanmu ke dalam surga, ya kan? Sementara amal yang lain itu yang menurut kita berat bukan ditinggalkan, tapi sewajarnya, ya kan, sewajarnya sambil terus-menerus memperbaiki diri kita, menambahnya sedikit demi sedikit, menambah bobotnya sedikit demi sedikit, seperti Imam Ahmad bin Hanbal selama 25 tahun setiap harinya ada
perubahan terukur, ya, perubahannya terukur. Jadi seperti itu yang mungkin yang bisa dicontohkan ya. Adapun amalannya ya mungkin amalan lain ya yang sifatnya itu adalah sebagai tawasul kita dalam berdoa, ya mungkin kita meminta orang lain untuk mendoakan kita gitu ya. Kita memberikan sedekah, kemudian sedekah kita itu kita sambil meminta mohon doakan untuk terus istiqomah dan sebagainya. Itu juga sangat sangat baik. Karena hati kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita, ya kan? Kita bangga dengan amal ibadah, sangat mungkin kita jatuh gitu kalau kita tidak hati-hati. Kita terus meminta kepada Allah Ta'ala, ya kan? Innamas shadaqatu lil fuqara. Kita sudah beramal, tapi jangan merasa sudah beramal. Kita merasa masih miskin, masih fakir pahala. Maka kalau kita merasa fakir pahala, Allah akan memberi kita. Innamas shadaqatu lil fuqara. Pemberian itu akan diberikan kepada yang merasa fakir. Kalau kita itu merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, fakir pahala, maka Allah akan memberikan kita sebab mendapatkan pahala, yaitu amal ibadah. Tapi kalau kita merasa sudah sempurna, sudah banyak beramal ibadah dan sebagainya, sangat mungkin nanti kita akan futur di situ, akan tidak istiqomah di situ, kemudian meninggalkan amalan ini ya, amalan sunnah dan sebagainya. Itu mungkin Ustaz. Oh, Ibu Ustaz, alhamdulillah. Menjadi semakin clear gitu ya Ustaz dengan penjelasannya, dan ini juga ada pertanyaan yang sepertinya memperdalam nih Ustaz. Dari Ibu Ike Setiawati. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana urutan doa-doa sehari-hari yang biasanya dibacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunahnya berdoa bagaimana ya dalam gerakan sholat kita? Wassalamualaikum. Gimana? Saya kurang paham. Kalau yang ini sebenarnya ada dua pertanyaan nih, Ustaz. Yang pertama, bagaimana urutan doa-doa sehari-hari yang biasanya dibacakan Rasulullah SAW? Terus kalau yang keduanya, sunahnya berdoa bagaimana dalam gerakan sholat kita? Jadi kalau doa-doa itu ada zikir namanya ya. Namanya itu adalah zikir, namanya ada zikrul ahwal. Zikrul ahwal itu adalah zikir-zikir yang telah disebutkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebiasaan sehari-hari kita, ya kan? Kita masuk rumah ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya. Mungkin itu sering dibahasakan dengan doa gitu ya. Kan ayatnya kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Artinya apa? Duduk, berdiri, berbaring. Itu ada semua kondisi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan apa yang beliau ucapkan ketika keluar rumah, apa yang beliau ucapkan ketika masuk masjid, keluar masjid dan sebagainya, dan semua itu dibukukan, didengar oleh para sahabat, kemudian para sahabat meriwayatkannya, riwayat itu dibukukan dalam buku-buku yang sering judulnya adalah A'malul Yaumi wal Lailah. A'malul Yaumi wal Lailah, itu doa-doa 24 jam. Itu ada bukunya itu, zikir 24 jam lah gitu ya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada zikirnya semua. Bukunya ada gitu ya. Kalau nanti yang sangat terkenal yaitu kitab Al-Azkar, kitab zikir-zikir karya Al-Imam An-Nawawi. Jadi dalam doa sehari-hari ya seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tapi di sini perlu juga tidak perlu diributkan antara tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah tidak sama seperti itu dan sebagainya, sehingga bukannya kita itu mengamalkan sunnah Nabi, malah kita memperdebatkan sesuatu, kemudian kita malah ribut sehingga sesama Muslim malah tidak mempunyai hubungan yang kuat, ukhuwah Islamiyahnya hilang gitu. Dalam hal doa itu tidak mesti semuanya itu sama dengan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Dan hadis tentang tentang doa-doa tertentu ya tidak mesti adalah hadis yang sahih, ya kan? Yang sahih, karena itu tidak terkait hukum, maka tidak mesti disyaratkan hadis yang sahih, ya kan?
Apalagi tidak setiap hadis doif, tidak sahih gitu ya. Tidak setiap hadis doif itu bukan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mungkin sebuah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita itu melalui hadis doif. Oleh karena itu para ulama hadis itu mereka itu berusaha mensahihkan hadis yang terlihat doif. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang lain yang maknanya menguatkan, kemudian diriwayatkan melalui hadis sahih. Sehingga hadis yang terlihat doif tadi itu menjadi hadis hasan li ghairihi, ya kan? Menjadi hadis hasan li ghairihi bisa diamalkan. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita ributkan, bukan Allahumma barik lana fi ma razaqtana, cukup baca bismillah dan sebagainya. Tidak perlu ribut seperti itu. Silahkan mau yang bismillah silahkan, mau Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar silahkan. Yang penting ketika membacanya itu penuh penghayatan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah makanan yang hendak ku makan ini, ya kan? Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari neraka. Jadi ketika makan pun kita suruh ingat neraka gitu ya. Itu jadi masalah doa sehari-hari itu seperti itu. Adapun tadi doa dalam sholat ya ini ya sesuai dengan yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita pelajari di buku-buku fikih, ya kan? Kita pelajari di dalam buku-buku fikih. Tapi ada posisi-posisi tertentu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita itu hendaknya banyak berdoa. Misalnya apa? Dalam posisi sujud, ya kan? Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakudul abdu min rabbihi wa huwa sajid." Kondisi atau posisi seseorang itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia bersujud, ya kan? Ketika bersujud, maka panjatkanlah doa, ya kan? Kalau doa itu diucapkan, usahakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa sabu jagat juga boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau doa itu pakai bahasa kita dan sebagainya, silakan di hati, ya kan? Silakan di hati supaya tidak nanti sholat kok ngomong, ya kan? Sholat kok ngomong perkataan bahasa Indonesia dan sebagainya. Silakan dalam hati. Itu mungkin. Baik Ustaz, jadi luar biasa memang ketika kita sujud ya Ustaz ya. Ya. Itu ketika subhanallah bi'ala wa bihamdi selesai, kita dalam hati doa Ustaz ya. Ya. Luar biasa. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kita ternyata sudah berada di ujung acara kita ini Ustaz, dan para peserta kajian Easy. Ini menjadi sebuah kesempatan yang baik buat kita semuanya. Kita bertolabul ilmi pada hari ini dengan tema yang luar biasa, fadilah memelihara ibadah sunnah. Kami mohon maaf pada peserta yang mungkin tadi sudah mengajukan pertanyaan tapi belum tersampaikan jawabannya. Mungkin nanti bisa dalam via WhatsApp gitu ya, kami sampaikan pada Ustaz Sofwan dan juga ada diberikan jawabannya oleh Ustaz Sofwan. Baik, di ujung acara ini alhamdulillah kita bisa sama-sama berdoa kepada Allah SWT, dan kami mohon kesediaan kepada Ustaz Sofwan untuk memimpin doa kepada kita. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء
البأساء والفحشاء والمنكر والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Sofwan atas pembacaan doanya dan tentu tadi atas materi yang disampaikan kita tolabul ilmi tadi bersama Ustaz mengenai fadilah memelihara ibadah sunnah. Dan juga kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh peserta kajian ini Sabtu 21 November 2020 yang sudah menyempatkan waktunya dan ini menjadi semoga kita berharap amalan juga ya Ustaz ya benar pahala di sisi Allah SWT. Dan terus ikuti acara kajian IZI dan bisa menyimak perkembangan atau program-program kami dalam media sosial kami, Instagram, Twitter atau fanpage kita @inisiatifzakat. Dan ini yang bisa disampaikan, terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita, kajian kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita ucap istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir batin jika ada lebih dan kurangnya dalam memimpin atau mengawal acara kajian kali ini. Terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Raya Palapa Waalaikumsalam, Masjid Al-Makmur Limo Depok, alumni SMA Negeri 6 ya, dan Masjid An-Nur Datang Pancoran serta semua kru yang sudah mensupport acara ini. Mari sama-sama kita akhiri dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Pas azan Ustaz. Kurang optimal ya kehadiran ya? Siap.